Mazda, brand asal Jepang yang sudah hadir di dunia sejak tahun 1920, atau tepatnya di Januari 30, 2020 kemarin, resmi berusia 100 tahun. Sejak tahun 2012, dia sudah menjadi brand Jepang yang punya progres paling baik dibandingkan rival-rivalnya. Progres kemana? Progres ke arah brand premium. Sejak CX-5 generasi pertama, sejak pertama kali dikenalkan teknologi Skyactiv pada mobil-mobil Mazda, Mazda selalu meningkatkan tingkat premiumnya pada mobil-mobil mereka. Mulai dari CX-5 dan hadir Mazda 3 dan juga mobil-mobil Mazda lainnya yang sekarang selalu punya standar tertinggi, standar yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya dari Jepang. Tanpa terkecuali Mazda CX-30 ini. Beberapa waktu lalu kami mereview Mazda CX-8 yang di situ kami bilang bahwa itu adalah satu gerbang atau satu langkah menuju arah brand premium. Dan di sana memang kalau kalian bisa lihat reviewnya di sini, gue juga bilang bahwa mobil itu punya kualitas material yang sangat baik, kualitas rasa berkendara yang sangat baik dibandingkan mobil-mobil Jepang dengan harga sekelasnya, dan juga kenyamanan yang bak layaknya mobil-mobil Eropa. Dan Mazda CX-30 ini bukan satu langkah lagi, tapi makin mengkonfirmasi bahwa Mazda adalah brand premium asal Jepang. Oke. Banyak dari kalian pasti banyak yang bertentang dan menanyakan, bang, kenapa berani-beraninya nyebut Mazda sudah sebagai brand premium? Oke, bandingkan dengan rival-rivalnya, misalnya dari Jepang. Banyak brand dari Jepang yang dengan harga price point yang sama, dia masih belum berani memberikan fitur selengkap dan sebanyak ini, sebanyak di Mazda CX-30 ataupun line-up Mazda yang terbaru seperti Mazda 3, Mazda 3 sedan maupun hatchback, dan CX-30 ini. Di sini mulai dari penggunaan leathernya pada setirnya, layout dashboardnya, dan juga material pada door trimnya, kursinya, bantingan suspensinya yang sangat dewasa. Not sedikit kalau kalian banyak yang bertanya, bang, bantingan suspensi dewasa itu seperti apa sih? Bantingan suspensi dewasa itu dia empuk, tapi ketika kita menghajar jalanan rusak atau posisi tidur, dia tidak mantul-mantul seperti layaknya mobil murah. Jadi di sini ketika menghajar posisi tidur, empuk tapi tidak mantul-mantul, tidak ada pantulan tambahan ketika kita habis melewati posisi tidur. Dan itu bantingan dewasa. Dan sini juga sudah bantingan dewasa. Dan kenapa kami berani lagi menyebut dia brand premium? Dia adalah mobil Jepang yang dengan harga di bawah 500 jutaan sampai 500 jutaan yang sudah disematkan Adaptive Cruise Control. Fitur pertama Adaptive Cruise Control itu adalah disematkan di Mercedes-Benz S-Class. Dan di sini dia sudah disematkan Adaptive Cruise Control. Bahkan kakak-kakaknya seperti CX-5, CX-8, CX-9 masih belum disematkan Adaptive Cruise Control. Jujur, Cruise Control di Indonesia itu sangat minim penggunaannya karena ya seperti kita tahu di sini pengguna mobilnya masih belum fasih brakingnya, jalannya, jadi dia mengeremnya dan jalannya tidak konstan dan konsisten seperti normal. Dan jujur, Adaptive Cruise Control adalah fitur yang justru paling tepat untuk diimplementasikan dalam fitur Cruise Control karena dia bisa kita adjust seberapa jauh kita ingin jaraknya dengan di depan dan dengan mobil kita, dan dia bisa menyesuaikan kecepatan dengan mobil di depan kita. Jadi fitur ini jauh lebih berguna dibandingkan cruise control biasa yang sudah disematkan di rival-rivalnya. Jadi, kalau mengatakan ini brand premium, ya jelas. Bahkan sekelas BMW 7 Series pun belum disematkan Adaptive Cruise Control. Jadi, ya kami sangat berani membandingkan dengan BMW 7 Series karena kami sudah pernah mereviewnya dan
di sana belum ada fitur itu, sedangkan di Mazda CX-30 ini sudah disematkan. Itu sangat gebrakan yang sangat luar biasa dari Mazda. Mari kita berhenti sejenak untuk melihat apa saja detail premium pada desain depannya. Di depan sini desainnya yang membuat sangat premium adalah desain kodo desainnya ya. Ini desain kodo terbaru yang sudah dipakai di Mazda 3 dan juga sudah dipakai di Mazda CX-5. Dan secara detail memang sudah dibahas oleh Gopas, tapi overall desain depannya ini membuat dia memang semakin premium, bahkan lebih terlihat premium dibandingkan kakaknya yaitu si CX-8 yang sudah gue review kemarin. Apalagi dia sudah menggunakan adaptive LED ini yang sudah menjadi paket dari Eye Active Sense-nya dari Mazda yang sangat canggih, di mana dia sudah punya fitur yang mampu mengadaptifkan lampunya jika ada orang atau lawan berlawanan dari depan. Sangat cantik sekali. Apalagi desain attention to detail pada chrome-nya yang floating ini ya, dan menyambung ke arah headlamp ini sangat nice. Luar biasa. Memang Mazda sudah lagi-lagi berhasil membuat mobil yang lebih premium dibandingkan rival-rivalnya dari Jepang. Nice banget. Overall, desain depannya memang mencerminkan citra premium, persis dengan basisnya si Mazda 3 yang memang memenangkan award Red Dot Design Awards pada 2019 lalu. Ditambah lagi, selain lampunya canggih, detail seperti sein yang tidak berkedip melainkan berdenyut ini memang memberikan citra tersendiri yang seakan-akan tidak meniru-niru pabrikan premium lainnya yang menggunakan dynamic turning lights, yang bahkan juga berdenyut pada bagian speedometer. Selain itu, fitur safety-nya pun sangat luar biasa lengkap. Selain sudah adaptive cruise control seperti yang kami bilang tadi, ia pun sudah ada paket Eye Active Sense yang terdiri dari Smart City Brake, Active Lane Assist, Rear Cross Traffic Alert, Blind Spot Monitoring, Lane Departure Warning, dan masih banyak lagi. Yang membuat mobil ini jelas mengedepankan fitur keselamatan penting dibandingkan fitur gimmick belaka. Oke, ada yang sangat disayangkan di sini. Meski secara desain overall dari dalam semua sampai luar, semua yang sudah sangat premium, tapi sayang sekali sama seperti kakaknya di CX-8 untuk pengangkatan kap mesinnya dia masih menggunakan manual saja dan harus disanggah seperti ini, belum menggunakan hidrolik. Sayang sekali. Tapi mesinnya sudah sangat baik. Dia sudah menggunakan mesin Skyactiv G dengan tenaga 155 PS dan torsi 200 Nm. Tenaga ini dialirkan ke roda depan melalui transmisi 6 speed percepatan. Ini sangat baik dan mesin ini juga sudah digunakan di CX-3 yang mana ini punya tenaga yang cukup adequate walaupun tidak terlalu tinggi, tapi dengan digabungkan dengan mesin yang sasisnya yang rigid membuat dia sangat enak dikendarai. Yap, Mazda melalui teknologi Skyactiv-nya selalu unggul dalam hal kesinergian antara sasis yang rigid dipadukan dengan mesin dan transmisi yang enak. Strategi G2 ini sangat pas untuk menghadang kedatangan rival barunya yaitu Corolla Cross yang baru saja meluncur, yang mana ia menggunakan mesin hybrid yang meski begitu harus kami akui mesin naturally aspirated di Mazda CX-30 ini jelas lebih enak. Oke, secara desain dari samping memang dia udah dibahas ya sama Gopas sudah secara lengkap eksteriornya. Yang pasti yang gue suka adalah dia sudah menggunakan velg 18 inci dengan konfigurasi 21555 R18 dengan ban Dunlop Sport Max. Ya punya grip yang cukup oke, juga lumayan oke, dan menggunakan velg dengan motif gun polish grey. Jadi ini nice banget ya. Bukan ala-ala yang 3 dimensi, dual tone gitu, enggak. Tapi ini cukup menarik dan sesuai dengan tema warna dari Mazdanya ini sendiri. Oh iya, ada satu fitur yang sangat menarik. Pertama-tama adalah dia sudah menggunakan Mazda kuncinya yang sudah next generation. Jadi kuncinya seperti ini, sangat bagus dibandingkan CX-8 yang kemarin kita review. Ini kuncinya jauh lebih terasa premium ya. Dan ini dipegang bahkan dibanding beberapa brand Eropa dia sudah terasa lebih premium. Dan dia sudah punya fitur, selain fitur keyless, yang mana kalau kita buka pintunya dia sudah automatic auto folding door, auto folding mirror. Tapi dan kunci ini juga kalau kita tinggal kantongi saja dan kita menjauh dari mobil otomatis mengunci. Nice banget. Overall dari desain sampingnya memang dia masih hanya terasa seperti Mazda 3 yang ditinggikan. Memang seperti tadi gue udah bilang juga, dia adalah basisnya menggunakan Mazda 3 hatchback dan Mazda 3 sedan. Jadi sharing satu platform menjadi 3 mobil. Jadi SUV, sedan, dan hatchback.
Namun ada yang kami kurang suka dari samping. Meski diketahui ia menggunakan basis Mazda 3, ia memang memiliki dimensi yang lebih besar. Namun, yang membedakan hanya plastik cladding hitam ini yang seakan-akan tidak sejalan dengan visi Mazda untuk menjadi brand premium. Karena hanya dibuat hitam saja. Lihat jika dibandingkan dengan Mazda 3 yang sangat mirip hanya terlihat ditinggikan saja. Jujur kalau dibandingkan dengan rekan sebasisnya misalnya Mazda 3, di antara ketiganya jujur gue paling kurang suka dengan bagian belakangnya CX-30 dibandingkan Mazda 3 sedan, hatchback, dan juga CX-30 ini. Karena memang entah kenapa proporsi belakangnya ini semakin kurang terlihat cantik. Tapi overall desain belakangnya, depannya, sampingnya, seperti gue bilang juga di CX-8, Mazda tuh selalu berhasil meneruskan konsistensi untuk mendesain mobil menggunakan bahasa desain kode desain. Jadi dari depan, samping, belakang tuh kayak seperti terlihat konsisten dan satu bahasa desain. Kalau mobil-mobil lain atau mobil Jepang terutama biasanya memang depannya apa, sampingnya apa, belakangnya apa. Jadi tidak match. Kalau di sini dari depan, samping, belakang semuanya terlihat seamless dan terasa premiumnya. Nice banget. Tapi ada satu yang gue agak concern. Dibandingkan CX-3 yang SUV juga yang basisnya adalah adiknya, dia lebih terlihat premiumnya si CX-3 karena diberikan aksen silver lagi di sini dan di samping bagian samping itu diberikan aksen warna silver chrome gitu. Tidak perlu chrome sebenarnya, diberikan aksen silver yang membuat sebuah terlihat seperti SUV sudah sangat baik. Kalau di sini hanya plastik hitam saja, plastik cladding hitam saja semua. Dan ini benar-benar plastik ya. Dan ini lihat bergoyang. Jadi kayak tidak sejalan dengan visi Mazda untuk membuat mobil ini premium. Padahal di dalam dan secara overall design dia sudah sangat terlihat premium. Tapi begitu kita lihat detail-detail seperti ini, plastik ini dan plastik samping-samping sana, semuanya terlihat dan terasa seperti murah. Namun di belakang sini tetap terasa premium berkat penggunaan lampu all LED di belakang sini. Mulai dari taillights-nya, lampu mundurnya, hingga sein-nya yang juga sudah berdenyut. Apalagi ditambah dengan dua muffler asli yang dua-duanya berfungsi. Karena even beberapa pabrikan Eropa saja mulai menggunakan knalpot palsu. Bagaimana dengan practicality-nya? Oke, kapasitas bagasinya dia sangat-sangat mirip sekali dengan Mazda 3. Dia juga belum dilengkapi dengan power backdoor, karena yang baru dilengkapi power backdoor hanya di Mazda CX-5. Mungkin untuk tidak memakan pasar CX-5. Tapi ada tombol unik di sini. Itu ada tombol lock, di mana kita jadi bisa mengadjust ketinggian pintu bagasinya sehingga tidak terlalu tinggi dan bisa membuatnya, misalnya kalau lagi ada parkiran sempit dan di parkirannya ceilingnya tidak terlalu tinggi, kita bisa mengadjust ketinggian dari pintu bagasinya. Yep, bagasi 430 liter ini jelas tetap bisa mengakomodir satu koper besar dan satu koper kecil ini dengan sisa space yang cukup lumayan. Kalau masih kurang, dapat dilipat baris duanya sehingga rata lantai tidak seperti si Corolla Cross. Sehingga dapat menghasilkan 860 liter. Dan dengan ini dapat mengakomodir barang lebih banyak. Oke, kita tadi udah lihat eksteriornya yang sangat premium itu dan juga lihat bagasinya. Yuk, sekarang kita lihat dalam seberapa premium CX-30 ini. Sebelum masuk ke dalam, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia buat tahu keseruan behind the scenes dan info-info tentang otomotif lainnya. Yuk. Oke, masuk ke belakang. Memang ada, ya sudah dibahas sama Gopas ya, memang di belakang sini legroomnya tidak selalu terberapa banyak. Dan kalian bisa lihat sendiri, bayangin Gopas waktu itu tingginya... Tinggi gue 182 cm dan ruang gue di sini cukup terbatas ya. Ini legroom cuma 3 jari ya. Dan gue hanya tingginya 175 cm. Di sini pun, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 175 cm, sekali lagi gue bilang. Nih, legroom sudah sangat terbatas. Dan dia juga kursinya sangat tegak dan tidak bisa direbahkan sekali lagi satu step tuh nggak bisa. Ini di sini memang... Di sini yang gue menemukan agak kurang di sini. Tapi memang di belakang sini sangat premium. Mulai dari sini dia sudah diberikan soft touch leather dan juga sini kulitnya dengan warna coklat dengan jajanan asli ya. Nice banget di sini. Dan juga sudah ada armrest yang cukup besar dan ini empuk. Jadi kita bisa benar-benar nikmat gitu duduk di belakang sini. Sudah diberikan armrest dan 2 cup holder yang sangat besar ini. Dan sudah ada 3 headrest dan
bahan leathernya juga sangat premium. Terlihat sih ya, dia sudah ada jahitan asli, dia berikan jahitannya tuh warna coklat gitu. Attention to detail yang cukup menarik. Belakang sini juga sudah ada ISOFIX dan sangat mudah menemukan anchor ISOFIX-nya. Jadi nice banget. Nah, tapi gue menemukan beberapa hal yang sedikit knowing di belakang sini. Satu, pertama, ketika kita duduk di tengah sini, jadi metode pembukaan dari armrest tengahnya ini untuk center konsolnya ini, dia mode termajunya seperti ini. Dan dia nggak ada masalah. Tapi begitu, kalau kita mau buka, dia harus begitu benar-benar mundur. Bayangkan kalau ini 3 orang diisi duduk, gue harus membuka paha gue karena ini akan jadi jalur untuk dia harus dimundurkan terlebih dahulu dan baru begini. Sangat, ya walaupun memang untuk penumpang depan sangat nyaman, tapi ini sangat mengganggu ketika ingin harus dibuka. Sangat mengganggu sekali. Apalagi di bawah AC ini selain tidak ada pengaturan, ia juga belum ada 12 volt socket ataupun USB slot di sini. Dan ada satu lagi yang mengganggu di belakang sini. Ketika kita mau melipat baris bagian 2 ini untuk menambah kapasitas bagasi di bagian belakang. Ini posisi mengemudi gue ya. Jadi, legroomnya yang tidak terlalu besar ini dan dimensinya memang tidak terlalu besar, tapi dibandingkan rival-rivalnya dia juga tidak terlalu besar. Ketika kita lipat, dia nyangkut. Dan kita harus memajukan dulu kursi bagian depan. Yap, baru bisa terlipat. Kalau nggak bisa terlipat. Dan ini, posisi seperti ini, kalau gue duduk di depan, tidak nyaman. Karena dengkul gue akan menempel. Akan gue tunjukkan setelah yang di sini. Yuk kita ke depan. Lihat, terasa sempit ya. Ini tadi posisi yang tadi gue coba majukan ketika untuk mau melipat baris bagian belakang. Lihat, tinggi gue 175 cm, kalian lihat sendiri. Ini sangat tidak nyaman bagi gue karena ini dengkul gue sangat menempel ke dashboardnya. Jadi untuk melipat kursi bagian belakang baris 2 itu, kalian harus benar-benar sangat majukan kursi bagian depannya. Misalnya, memang mungkin karena Mazda ingin benar-benar menonjolkan bagaimana driver oriented di Mazda CX-30 ini sangatlah unggul. Dan nanti akan gue buktikan. Oke, pertama-tama gue akan bahas dulu bagian depan ini. Gue atur dulu ke posisi mengemudi gue. Nah, ini baru nyaman nih. Nah, ini baru nyaman. Oke, untuk pengaturan kursinya sendiri dia sudah elektrik pastinya. Memang sudah dibahas Gopas juga. Dan juga sudah ada 2 memory seat di bagian sini tombolnya. Namun sayang memang untuk kursi bagian kiri dia masih manual. Tidak seperti kakaknya. Oke, memang price point dia sangat mirip-mirip dengan Mazda CX-5. Kami taruh sini saja lah harganya di deskripsi. Takutnya karena harga di Indonesia itu cukup berubah dengan sangat cepat. Kami taruh di deskripsi, harganya sangat mirip-mirip dengan Mazda CX-5. Tapi Mazda membuat mobil ini agar membuat CX-5 tetap laris dan tetap diminati oleh konsumen-konsumennya. Dia memberikan beberapa pembeda di sini. Seperti, walaupun ini jujur secara kabin, desain, ini jauh lebih premium dibandingkan Mazda CX-5. Di sini seperti penggunaan desainnya dan juga materialnya ini sudah soft touch ya, segala macam ya, sudah pakai jahitan asli. Dan ini desainnya tuh bener-bener kayak kokpit pesawat ya, fokus ke pengemudi benar-benar luar biasa. Bahkan ini desainnya lebih indah juga dibanding kakaknya 2 kelas di atasnya CX-8. Dan ini lebih terasa premium sih, duduk di dalam sini. Nah, yang tadi gue bahas itu adalah pengurangan seperti tidak ada penggunaan sound system dari Bose. Ini tidak ada, justru malah di adiknya di CX-3 sudah menggunakan sound system dari Bose. Aneh ya, mungkin memang agar tidak bersinggungan dengan si Mazda CX-5, agar Mazda CX-5 tetap laris. Dan ya sisanya sih overall semuanya sudah sangat baik dan cukup baik juga. Layar entertainmentnya sudah menggunakan Mazda MZD Connect yang sudah next generation, jadi sudah lebih intuitif, desainnya juga lebih sleek dan cantik banget. Desain layarnya di sini juga sangat cantik, sudah bisa touchscreen ketika kita berhenti dan juga masih bisa diatur melalui rotary wheel di bawah sini. Yap, dan yang lebih menarik lagi adalah penggunaan electronic parking brake di mana Corolla Cross rivalnya yang baru hadir belum. Ditambah lagi speedometernya sudah ada animasi ketika dinyalakan.
dan informasinya dapat diganti-ganti sesuai keinginan. Mulai dari speedometer dengan jarum dan driving information, dan digital speedometer dengan driving assistance. Nice sekali. Ditambah dia juga sudah ada head-up display di depan sini. Semua itu dapat diatur melalui setir bagian kiri yang juga dapat mengatur multimedia. Dan yang kanan untuk pengaturan adaptive cruise controlnya. Di atas ia juga sudah ada sunroof dan kaca tengah sini sudah menggunakan frameless. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita coba aja rasa berkendaranya. Karena gue penasaran, kemarin kita sudah berkendara sedikit first drive bersama Gopas. Gue pengen ngerasain bagaimana rasa berkendara mobil ini, performanya, efisiensinya. Apakah lebih baik? Let's go. Oke, kita lanjutkan lagi rasa berkendaranya. Pertama-tama yang gue notice adalah keheningan kabinnya. Ini benar-benar Mazda sudah semakin next generation ya. Oke, Mazda CX-8 itu secara kalau dirunut dia menggunakan Mazda CX-5, basis Mazda CX-5 generasi sebelumnya. Yang mana menggunakan basis Mazda 3 generasi sebelumnya yang memang belum lebih premium. Dan Mazda CX-30 ini dia menggunakan Mazda 3 terbaru yang sudah sangat premium dengan desain dashboard yang mirip, dan dia jauh lebih premium, dan kekedapan kabinnya selalu jadi isu di Mazda sebelumnya, semakin diperbaiki di mobil ini. Kabin kurang baik. Bahkan ini kesenyaman kabinnya lebih apa ya? Lebih buruk dibandingkan generasi yang sebelum pre-facelift. Gua nggak tahu kenapa, tapi ini kedengeran banget sih suara angin apalagi kalau lo berakselerasi kayak gini. Tapi masalah itu bukan lagi isu di Mazda CX-30 ini. Karena kondisi jalanan cukup ramai, ia masih mendapatkan 56,7 decibel meter. Nice sekali. Oke, kita bahas masalah bantingannya. Oke, Mazda terdahulu, dia memang sangat mengedepankan konsep zoom-zoom, yang mana adalah mengedepankan kenikmatan berkendara bagi si pengendara itu sendiri. Jadi dia handlingnya sangat sharp, yang mana memang sisi buruknya adalah dia punya bantingan yang sangat keras. Tapi di sasis CX-30 terbaru ini, Skyactiv body terbaru ini, dia tidak lagi menggunakan approach hanya keras saja yang penting handlingnya bagus. Tidak, karena kali ini dia mulai dari Mazda 3 terbaru, dia sudah dibuat lebih empuk dibanding generasi sebelumnya. Dan begitu pula di CX-30 ini, walaupun dia sebuah SUV dan berbasis crossover, masih rendah duduknya, dia masih punya bantingan yang tergolong empuk, dan empuknya tidak hanya mantul-mantul biasa, dia empuk yang ke arah dewasa seperti yang kami bilang di awal video. Ini sangat nikmat di sini, tapi ketika menikung seperti ini, nikung tajam seperti ini, handlingnya masih ngikut, sasisnya sangat terasa rigid, jadi tidak terasa gejala body roll yang terlalu signifikan. Masih dalam batas toleransi. Dan posisi mengemudinya, dia sangat persis dengan Mazda 3 walaupun dia adalah sebuah SUV. Ya, dia masih tetap bisa diatur sangat rendah ke bawah gini, dan dashboardnya terasa terlihat lebih tinggi dari kita, sehingga masih tetap terasa sporty, tapi tetap nyaman karena berkat penggunaan kursinya yang materialnya sangat baik, dan juga kursinya juga sangat soft. Nice banget Mazda. Bagaimana dengan efisiensinya? Di dalam kota dia bisa mencapai 12,1 km per liter. Bayangin aja, di rata-rata 22 km per jam rata-rata kecepatannya, dia bisa mencapai 12 km per liter. Itu sangat irit. Dan untuk rute luar kota dengan bantuan cruise control dan juga adaptive cruise controlnya itu, dia berjalan di kecepatan 100 km per jam hanya di 2000 rpm saja, sehingga di luar kota dia bisa mencapai 18,2 km per liter. Itu figur yang sangat luar biasa untuk mobil yang mana bermesin 2000 cc naturally aspirated. Yap, untuk ukuran mesin naturally aspirated, ia terbilang cukup efisien. Mengingat rivalnya menggunakan mesin lebih kecil dan ada juga yang menggunakan mesin kecil dengan turbo. Nah, bagaimana dengan akselerasinya? Yuk kita tes. Kita mode manual, masukkan mode sport, traction control off, and go.
Ya, 0-100 dari mobil ini memang terasa kurang menggigit ya. Memang kalau dibandingkan rival-rivalnya yang juga memiliki mesin yang sama, ya dia tidak terlalu kalah jauh sih. Tapi dibandingkan dengan saudaranya yang menggunakan mesin yang sama dengan harga lebih murah dan basis lebih kecil, dia jadi terlihat kurang berperforma tinggi. Karena Mazda CX-3 kami pernah tes, dia 0-100 di 8 detik, 8,7 lebih tepatnya. Sedangkan di sini kami hanya mendapatkan figur 0-100 di 9,3 detik saja. Tapi memang apa yang ditawarkan di CX-30 ini dibanding adiknya adalah rasa berkendara premium dengan handling dan bantingan yang lebih baik. Juga feels upmarket yang lebih menonjol. Ya, sampai juga pada kesimpulan dari review Mazda CX-30 terbaru ini. Ya, kami bisa juga akhirnya menjawab kenapa penamaannya CX-30 bukanlah CX-4. Memang karena sudah ada CX-4 yang sudah dijual untuk pasar China saja. Jadi CDM ya. CDM di sana hanya CX-4 dan tidak mau lagi Mazda membawa CX-4 untuk ke pasar global. Karena bentuknya memang yang lebih crossover dan punya dimensi yang sangat mirip-mirip dengan Mazda CX-5. Dan si CX-30 ini berada di dimensinya sedikit lebih rendah dan lebih kecil dibandingkan si Mazda CX-4, tapi dia juga lebih besar dibanding Mazda CX-3. Jadi dia punya practicality, legroom yang lebih baik dibandingkan CX-3, tapi punya rasa premium yang lebih tinggi dibanding CX-3. Bahkan CX-4 tersendiri, bahkan kami rasa dan kami bisa confirm bahwa ini di dalam rasa mengemudinya lebih enak dan lebih premium dibandingkan si kakaknya CX-5. Dan dengan fitur-fitur yang ada seperti Adaptive Cruise Control dan Eye Active Sense sudah jauh lebih lengkap di mobil ini, kami bisa bilang bahwa Mazda CX-30 ini adalah sebuah langkah penyempurnaan dan langkah penguatan brand Mazda yang sudah sejak tahun 2012 membuat dirinya sebagai brand Jepang yang premium. Dan terbukti bahwa sekarang Mazda sangat sukses dibandingkan rival-rivalnya menguatkan brandnya sebagai brand premium asal Jepang. Dan bisa disimpulkan, dengan Mazda CX-30 ini, Mazda sama dengan brand premium. Oke, terima kasih sudah menonton review kali ini. Gue Reza Rever. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa nonton video kami yang ini, dan yang ini. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Bye-bye.